Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang akan kita pelajari bersama mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Bagaimana keadaan kalian semua saat ini? Tentunya kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Pak Guru berharap dan mohon kepada Allah mudah-mudahan kalian semua dimanapun Anda berada, dan juga kepada semua keluarga kalian mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita kali ini akan belajar mata pelajaran fikih. Tentunya kalian sudah mempersiapkan semua alat-alat yang akan kita pergunakan dalam pembelajaran kali ini, seperti Al-Quran, buku catatan, ballpoint, dan yang lain. Sehingga pada saatnya nanti itu dibutuhkan, semuanya sudah ada di sekitar kalian semua. Anak-anakku sekalian, saat ini marilah kalian semua dalam kondisi ngambil posisi. Anak-anakku sekalian, silahkan kalian semua ambil posisi yang sangat nyaman, sangat rileks, sehingga pembelajaran kali ini kalian semua merasakan sangat enjoy, senang, dan menyenangkan. Tidak ada tekanan dari manapun. Anak-anakku, kalian semua tentunya dengar suara Pak Guru. Coba jika kalian semua dengar suara Pak Guru saat ini, kalian anggukkan kepala ya. Coba kalian semua pasti dengar suara Pak Guru. Jika kalian semua dengar suara Pak Guru, silahkan menganggukkan kepala. Ya, bagus. Ya. Kalian semua adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Kalian adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang selalu bersemangat dalam belajar. Sekali lagi Pak Guru sangat bangga pada kalian semua. Anak-anakku, Pak Guru yakin kalian semua sangat menyukai pelajaran fikih yang akan diajarkan oleh Pak Guru kali ini. Yakin, Pak Guru yakin kalian semua senang. Karena Pak Guru tahu, yakin kalian akan mengetahui betapa besar manfaat belajar fikih dalam kehidupan kalian. Oleh karena itu, Pak Guru bangga sekali pada kalian semua. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep usul fikih. Namun demikian, sebelum kita bahas secara tuntas konsep usul fikih, mulai dari apa hubungan antara ilmu fikih dengan usul fikih, kemudian apa makna fikih, usul fikih, dan seterusnya, kita akan terlebih dahulu membahas tentang KD dari pembahasan bab 1 ini. Adapun KD yang akan kita bahas itu ada 2. Yang pertama adalah menganalisis konsep usul fikih. Yang kedua, menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang kaidah-kaidah usul fikih. Dan untuk sekalian, sebelumnya kita akan masuk pada apa sih tujuan kita mempelajari usul fikih, atau indikator apa saja yang akan dapat dipahami, dimengerti oleh semua peserta didik atau kalian semua setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir. Indikatornya antara lain, yang pertama adalah kalian semua setelah kegiatan pembelajaran diharapkan dapat membedakan antara fikih dengan usul fikih, apa fikih itu dan apa usul fikih itu. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengorganisir tentang konsep usul fikih. Dan yang ketiga,
kalian semua diharapkan dapat menentukan makna yang tersirat di dalam fikih maupun makna yang tersirat dalam usul fikih. Sedangkan indikator keterampilan itu ada 2. Setelah kegiatan pembelajaran nanti, kalian diharapkan dapat merangkum hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep usul fikih. Dan yang terakhir, bukan hanya sekedar kalian dapat merangkum, namun diharapkan kalian juga dapat mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep usul fikih. Anak-anakku sekalian, berikutnya, sebelum kita masuk pada materi inti, terlebih dahulu kita tadarusil Al-Quran, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi landasan atau dasar dalam pembahasan bab 1 ini. Ayat ini adalah ayat yang berhubungan dengan konsep usul fikih. Itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122. Pak Guru ingin memberikan contoh bacaan surat At-Taubah ayat 122 ini yang pertama, kemudian yang kedua nanti kita akan baca bersama-sama dengan Pak Guru, baru kalian diharapkan dapat membaca berulang-ulang dimanapun kalian berada sehingga kalian dapat hafal surat At-Taubah ayat 122 ini. Marilah kita simak bersama-sama bacaan Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Gimana? Sudah siap? Kita baca bersama-sama. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, tepat sekali bacaan kalian. Ya, diharapkan ini nanti setelah kegiatan pembelajaran kalian membaca berulang-ulang, terus dibaca sampai kalian hafal ayat 122 dari surat At-Taubah ini. Anak-anakku sekalian, berikutnya sebelum kita masuk pembahasan inti, terlebih dahulu Pak Guru akan memberikan peta konsep dalam pembahasan bab 1 ini, bahwa yang akan dibahas dalam bab 1 ini ada 4 setidaknya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang makna atau pengertian, baik pengertian fikih maupun pengertian usul fikih, baik pengertian secara bahasa maupun pengertian secara istilah. Ini adalah pembahasan pertama. Kemudian setelah kita mengetahui makna atau pengertian baik fikih maupun usul fikih, selanjutnya kita akan membahas tentang objek yang menjadi objek pembahasan atau objek pembahasan fikih dan usul fikih itu apa saja. Nanti kita akan jelaskan secara detail pada pemaparan berikutnya. Selanjutnya yang ketiga anak-anak, selain pengertian objek juga ruang lingkup. Cakupan pembahasan dari fikih maupun usul fikih itu meliputi apa saja. Dan nanti juga akan kita bahas bersama-sama. Dan yang terakhir, konsep dalam usul fikih ini yang akan kita bahas tujuan. Tujuan kita belajar, baik belajar fikih itu apa? Tujuan kita belajar usul fikih itu untuk apa? Apa manfaatnya? Kita nanti akan membahas pada bagian berikutnya.
Selanjutnya anak-anak, kita akan memulai pembahasan ini. Kita analogkan bahwa orang yang belajar atau mempelajari ilmu fikih dan orang yang mempelajari usul fikih itu, jika kita ibaratkan sebuah pohon, ini sebuah pohon, itu ada akar yang menghujam ke dalam tanah. Semakin dalam akar ini menghujam ke dalam tanah, maka pohon ini akan semakin kuat, akan bertahan walaupun diterpa angin yang sangat kencang. Nah, akar ini diibaratkan adalah Al-Quran sebagai landasan sumber hukum Islam yang pertama. Nas Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu yang lain yang dapat mendukung di dalam memperdalam baik nas Al-Quran maupun hadis. Ini diibaratkan sebuah akar dalam yang menghujam ke dalam tanah. Akar. Kemudian untuk batangnya itu diibaratkan usul fikih. Bagian dasarnya adalah akar, itu diibaratkan Al-Quran dan hadis, dan juga ilmu-ilmu pendukung yang digunakan oleh para mujtahid di dalam menggali sumber hukum kedua setelah nas Al-Quran dan hadis, yaitu hasil ijtihad para mujtahid. Itu ada ijma dan qiyas, ilmu-ilmu pendukungnya. Kemudian batang ini, bagian tengah dari pohon ini diibaratkan usul fikih. Diibaratkan usul fikih. Artinya usul fikih itu merupakan metode atau jalan tengah untuk memahami hukum-hukum Islam. Gitu. Makanya diibaratkan di sini dalam sebuah pohon itu batangnya. Kemudian berikutnya, sedangkan ranting dan dahan dari pohon ini diibaratkan fikihnya. Hasil dari produk sumber hukum usul fikih itu adalah fikih ini. Yaitu ada hasilnya, ya, kumpulan tentang ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf, baik perkataan maupun perbuatan. Di sini nanti akan lahir 5 hukum pokok yang telah populer. Contohnya wajib, kemudian sunnah, makruh, haram, dan mubah sebagai konsekuensi dari perbuatan mukallaf. Jadi perbuatan mukallaf baik perkataan maupun perbuatan itu ada konsekuensi hukumnya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama video berikut ini yang akan menjelaskan secara totalitas keseluruhan dari pembahasan bab 1 ini. Ini ada video pembelajaran terkait dengan bab 1 ini. Mari kita simak bersama-sama. Semoga kalian semua dapat memahami isi dari video tersebut. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, yaitu kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maupun berbagai ketetapan hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Sedangkan pengertian usul fikih ditinjau secara bahasa terdiri dari 2 suku kata, usul dan fikih. Usul artinya
sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata fikih sebagaimana yang telah diuraikan tersebut berarti paham atau mengerti secara mendalam. Adapun secara istilah, usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Nah, dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan Al-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fikih merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Selanjutnya tentang objek pembahasan fikih dan usul fikih. Yang pertama, objek pembahasan ilmu fikih. Yang menjadi objek kajian ilmu fikih adalah segala perbuatan, perkataan, dan tindakan mukallaf atau orang muslim yang mampu dibebani hukum, sudah balik dan tidak gila dari segi hukum, termasuk hukum-hukum yang mensifati perbuatan para mukallaf itu sendiri seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, syah, batal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan ilmu usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ataupun dalil-dalil yang ijtihadiyah yang meliputi ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, saddu dzari'ah, urub, syar'u man qablana, ataupun madhab sahabi. Selanjutnya, tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Tujuan mempelajari fikih adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, adalah terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan atau perkataan seseorang, dan fikih merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu pula fikih sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Sedangkan mempelajari usul fikih, ada beberapa tujuan dan manfaat mempelajari usul fikih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Yang kedua, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Seorang mujtahid dituntut mampu menggali dan menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara dengan jalan istinbat. Yang ketiga, mempelajari usul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Yang keempat atau yang terakhir, mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam nas secara tekstual. Demikian tadi anak-anak penjelasan secara detail melalui video singkat yang menjelaskan dari pengertian sampai tujuan pembelajaran atau tujuan belajar fikih maupun usul fikih. Oleh karena itu, kalian bisa mencari materi-materi yang terkait dengan pembahasan bab 1 ini, bisa nyari di browsing di YouTube atau di media-media yang lain. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk pada kegiatan akhir. Sebelum kita akhiri pembelajaran dengan pembacaan doa, namun ada tips yang akan disampaikan oleh Pak Guru untuk kalian semua kelas 12 IPA maupun IPS
jika paketan kalian terbatas atau sinyal di rumah atau lingkungan sekitar kalian lemah, silahkan kalian menyimpan alamat yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru wali kelas. Kemudian nanti kalian cari tempat yang di situ ada sinyal kuat atau wifi yang sinyalnya kuat. Silahkan di-download semua video-video yang telah dikirim oleh Bapak Ibu guru wali kelas. Kemudian nanti setelah di-download, kalian simpan dan di rumah bisa kalian putar berulang-ulang. Jadi kalian bisa melihat video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara offline di rumah karena sudah di-download melalui wifi yang ada di tetangga, wifi yang ada di balai desa, wifi yang ada di beberapa tempat yang sinyalnya memang sangat kuat. Itu tipsnya anak-anak, supaya tidak terlalu banyak memakan data paketan Anda. Untuk kegiatan terakhir penutup di sini ada 3 hal yang akan disampaikan. Yang pertama, silahkan kalian merangkum materi yang telah dijelaskan baik oleh Pak Guru maupun melalui video singkat tadi, dicatat di buku catatan buku fikih. Kemudian yang kedua, silahkan ayat yang tadi dibaca bersama-sama itu dicatat juga di buku catatan fikih, kemudian dibaca berulang-ulang sampai kalian hafal. Kemudian yang terakhir, jika dalam pembelajaran ini ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan langsung dengan Pak Guru, silahkan kalian bisa menghubungi Pak Guru lewat WA 082 331 495 400. Demikian anak-anak, pembelajaran ini bisa kita akhiri dengan pembacaan surat Wal Asr bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bidin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.